Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Enji Basgar. Bakso garing, bakso goreng, atau apapun itu. Di kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas sebuah alur cerita film yang akan ngomongin film The Doll 2. Nah, video ini adalah salah satu request dari salah satu subscriber saya. Bang, kapan bikin videonya bang? Bang, kapan bang, please turutin. Wes, udah, kali ini saya akan turutin. Oke, sebelum itu, terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, and share. Terima kasih. Tapi, bagi kalian yang belum nonton The Doll part 1-nya, saya saranin untuk nonton part 1-nya dulu. Karena The Doll part 1 sama The Doll part 2 ada kaitannya. Oke, linknya ada di deskripsi ya. Next ke videonya, cekidot. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Aldo dan Mayra. Keluarga mereka semakin bahagia karena dikaruniai seorang anak putri cantik dan pintar yang bernama Kayla. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Diketahui pula kalau Kayla sama Mayra ini sering banget main teka-teki pakai kertas. Dan Kayla ini hobi banget merekam semua kegiatannya sampai-sampai memory cardnya numpuk. Dan pada suatu malam, Aldo mendapatkan undangan makan malam dari perusahaannya yang mengharuskan membawa istrinya Mayra yang bertujuan agar Mayra bisa berbaur dengan teman di perusahaannya. Anjing, motor. Acara makan itu direncanakan akan sampai larut malam. Oleh karena itu, Mayra yang sangat khawatir sama Kayla berencana untuk membawa Kayla menginap saja di rumah neneknya yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Walaupun di rumahnya tersebut sudah ada pembantunya yang bernama Yani. Tetapi Aldo dan Mayra ini sudah sepakat tidak akan pernah meninggalkan Kayla sendiri bersama orang lain. Setelah itu pun mereka pergi dan tak lupa Kayla pergi dengan membawa boneka kesayangannya yang bernama Sabrina. Anjing itu ngeganggu Mae. Cantik loh. Di perjalanan, Mayra menasihati Kayla supaya Kayla tidak merepotkan neneknya dan jangan melakukan kebiasaan buruknya yang sering dilakukan di rumah, yaitu sering pergi ke toilet dan nonton kartun sendiri di tengah malam, cuy. Karena takut mengganggu kenyamanan neneknya. Tak lama kemudian, Aldo yang sedang menyetir pun panik setengah mati karena rem mobilnya blong. Mayra segera menyuruh Kayla memasang sabuk pengaman dan memeluk boneka Sabrina. Namun nasib berkata lain. Aldo menerobos lampu merah yang menyebabkan mereka kecelakaan dengan tragis. Kecelakaan itu menyebabkan Kayla meninggalkan Mayra dan Aldo untuk selama-lamanya. Kesedihan tak bisa Mayra tahan lagi. Kayla merupakan anak semata wayangnya dan pastinya semangat hidup bagi Mayra. Mayra kini berubah menjadi seorang yang pemurung dan Aldo masih sibuk dengan pekerjaannya. Kebahagiaan di keluarga itu pun hilang seketika. 6 bulan pun telah berlalu. Namun Mayra masih belum move on. Dan Aldo terus berusaha agar bisa membuat Mayra seperti dulu lagi. Namun usahanya diacuhkan dan tidak sedikit pun dilihatnya. Kemudian Aldo berniat akan merayakan ulang tahunnya Kayla yang bertujuan agar Mayra bisa tersenyum kembali. Namun ya lagi-lagi usahanya disia-siakan oleh Mayra, cuy. Papa harap kamu bisa bantu mama bahagia lagi. Doa Aldo pun dikabulkan. Arwah Kayla pun merasa terpanggil ke alam dunia kembali. Tengah malam pun datang. Mayra yang sedang tertidur terbangun mendengar suara bising di kamar Kayla. Dan setelah dicek, ternyata hanya ada boneka Sabrina saja. Mayra pun mendengarkan suara splash toilet dan Mayra segera mengeceknya.
Namun, tidak ada orang di dalam toilet. Maira pun menganggap mungkin hanya Yani pembantunya yang habis memakai toilet. Saat akan menuju ke kamarnya kembali, tiba-tiba TV yang rusak menyala dengan sendirinya dan menayangkan acara kartun. Dan itu semua merupakan kebiasaan Kayla. Maira mengatakan kepada Aldo jika ia merasakan Kayla berada di rumah tersebut. Aldo mengira bahwa Maira hanya lelah saja dan harus beristirahat. Keesokan paginya, Maira yang baru bangun mendapatkan surat dari Aldo jika ia meminta izin akan bekerja sampai larut malam. Dan tak lama dari itu, terdengar suara bel rumah yang ternyata merupakan sahabat Maira dari Bandung datang berkunjung ke rumahnya. Elsa pun meminta maaf karena tidak bisa datang ke pemakaman Kayla waktu itu karena harus membereskan masalah penceraiannya dulu. Ia pun berniat memberikan beberapa mainan kepada Kayla, tapi gak sempat karena Kayla udah pergi duluan. Elsa membawa wayang dan gamelan dari Bandung dan akan dipajang di kamarnya Kayla. Elsa pun menyuruh Maira menyanyikan lagu Lingsir Wengi dengan diiringi gamelan yang ia bawa. Karena Maira ini sangat pro cuy main gamelannya. Namun, hal tersebut dilarang oleh pembantunya Yani. Karena orang Jawa percaya jika menyanyikan lagu Lingsir Wengi bisa memanggil suatu sosok dari dunia lain. Elsa pun hanya tertawa karena ia percaya jika itu hanya mitos saja. Setelah itu, Elsa mengajak Maira buat shopping-shopping dan nongkrong di kafe. Karena Aldo akan pulang malam, Maira pun menuruti ajakan Elsa. Pada saat di kafe, tak sengaja Maira melihat keharmonisan orang lain yang tampak bahagia bersama anaknya. Dan pada akhirnya, Maira pun berkata kepada Elsa jika dirinya merasakan Kayla belum benar-benar pergi. Karena Elsa ingin membantu Maira, akhirnya mereka pun melakukan ritual pemanggilan arwah Kayla. Mereka searching-searching di internet dan mendapatkan informasi jika mereka perlu benda kesayangan dari sosok yang sudah meninggal yang berguna sebagai medium. Dan mereka harus menyanyikan lagu Lingsir Wengi agar arwah yang dipanggil masuk ke dalam medium bisa berkomunikasi dengan sosok tersebut. Dan setelah selesai melakukan ritual, harus membaca doa agar sosok yang sudah meninggal bisa kembali ke alamnya dan tidak menetap di benda kesayangannya. Mereka pun memulai ritualnya dengan boneka tersebut sebagai mediumnya. Dan tiba-tiba saja, pegangan pintu pun bergerak kencang dengan sendirinya. Dan ternyata itu hanya Yani saja. Mereka hanya tertawa dan mengira jika ritualnya tidak berhasil. Eits, tapi yang sebenarnya adalah setelah itu, mereka duduk rebahan santuy sambil nonton TV cuy. Dan tiba-tiba Aldo mengirim pesan yang mengatakan jika dirinya ia akan kerja sampai pagi. Dan Maira pun meminta Elsa untuk menginap di rumahnya. Maira akhirnya mandi, tapi selama mandi ia diteror oleh arwah Kayla. Paginya, Elsa pamit pulang ke Bandung dan ia berpesan agar Maira harus bangkit lagi, menata ulang hidupnya seperti dulu. Dan menyarankan melakukan kegiatan yang biasanya Maira lakukan. Maira pun berniat untuk meneruskan hidupnya dengan mencoba mengangkat pakaian terlebih dahulu. Ketika Maira sedang mengangkat jemuran yang sudah diangkat kembali tergantung di tali jemuran, yang kemudian ia dikejutkan dengan adanya boneka Sabrina di atas loteng rumahnya. Maira yang panik langsung berlari ke kamar Kayla untuk mengecek boneka Sabrina. Dan tiba-tiba saja boneka Sabrina sudah ada di atas kasur dengan kertas hijau yang bertuliskan dengan kata main. Maira pun segera menceritakan kepada Aldo jika dirinya dan Elsa telah memanggil arwah Kayla dan mereka lupa membaca doa sehingga arwah Kayla menetap di boneka tersebut. Malamnya, Aldo menelpon Elsa dan bertanya mengapa harus melakukan ritual arwah yang sekarang membuat Maira ketakutan. Elsa pun menjawab jika ia hanya membantu Maira saja dan menyarankan agar Aldo lebih perhatian kepada Maira agar rumah tangganya tak berantakan seperti dirinya. Yang pada akhirnya Aldo pun memberi perhatian lebih kepada Maira yang menyebabkan Maira luluh dan perhatian juga kepada Aldo.
Besok baju ke kantor mau pakai yang mana? Yang biru aja yang dulu kamu beliin. Pada saat menyetrika baju Aldo, lagi-lagi Mayra diganggu oleh boneka Sabrina cuy. Dan Mayra mendengarkan suara Kayla di ruangan bawah tanah. Setelah Mayra mengecek, terdapat tulisan harta karun di lantai bawah tanah tersebut. Karena kejadian itu, semalam Aldo membawa Mayra kepada seorang psikiater. Psikiater itu bilang bahwa Mayra sangat tertekan dan tak bisa menerima kejadian yang dialaminya tersebut. Dan psikiater tersebut menyarankan agar Aldo dan Mayra untuk pergi berlibur, supaya pikiran lebih jernih. Oleh karena itu, Aldo mengajak Mayra untuk pergi berlibur ke suatu pulau, yang dimana pulau tersebut tempat honeymoon mereka dulu. Mayra tampak senang dan sangat enjoy berlibur di pulau tersebut. Tetapi, arwah Kayla terus-menerus mengikuti kemana Mayra pergi. Pada malam harinya, kebiasaan Kayla pun muncul kembali. Mayra pun mendengarkan suara Kayla di luar rumah. Setelah dicek, terdapat sebuah tulisan besar yang bertuliskan angka 26. Mayra pun terus mengikuti kemana Kayla pergi, hingga akhirnya Mayra pun tenggelam ke dalam kolam dan diselamatkan oleh Aldo. Keadaan Mayra pun semakin parah. Aldo memutuskan untuk konsultasi kembali ke psikiater. Dan Aldo memanggil Elsa kembali ke rumahnya, karena siangnya ia harus meeting di perusahaannya. Elsa pun datang, dan Elsa langsung membawa Mayra ke Bandung untuk bertemu paranormal yang pernah menangani kasus boneka berhantu yang sempat meneror temannya dulu yang bernama Anya, dan paranormal tersebut yang bernama Bularas. Sesampainya di rumah Bularas, Bularas menolak untuk membantunya karena ia trauma berhadapan kembali dengan makhluk halus. Cuy. Akibat Bularas menangani kasus Anya 1 tahun yang lalu di film The Doll 1 yang harus menghadapi boneka Gawiyah, akhirnya anak dan pembantunya harus meninggal dengan cara yang sangat tragis. Jadi, intinya gitulah cuy. Mungkin dia trauma. Tetapi pada akhirnya Mayra tetap diterima oleh adiknya Bularas yang sama-sama paranormal bernama Bagas. Mayra pun menceritakan ketika dirinya dan Elsa telah melakukan ritual pemanggilan arwah anaknya Kayla yang sudah meninggal, dan setelah itu arwah yang ada di dalam boneka Sabrina terus-menerus mengganggunya hingga pundaknya terluka. Bagas pun mengatakan mungkin Kayla ingin menyampaikan informasi kepada Mayra. Namun, makhluk halus tak bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Mereka akan melakukan segala cara agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Dan arwah anak kecil biasanya suka bermain-main. Bagas pun menerawang jika Kayla sudah memberikan beberapa petunjuk kepada Mayra untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu kata main, harta karun, dan angka 26. Apa arti dari teka-teki tersebut? Anda penasaran? Temukan jawabannya di part 2. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, and share. Terima kasih.